Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin membahas materi tentang ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena banyak sekarang ruqyah yang mengatasnamakan ruqyah, namun ketika prakteknya banyak mengandung kesyirikan. Maka ini yang wajib diketahui oleh setiap umat muslim. Karena ketika mereka tidak paham dengan ruqyah syar'iyyah, maka akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan ruqyah untuk mendapatkan materi atau fulus. Maka ini harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Yaitu dengan cara menyebarkan video-video ruqyah syar'iyyah, kemudian memberikan pemahaman kepada umat dengan tulisan, dengan mengadakan seminar atau pelatihan-pelatihan ruqyah syar'iyyah. Maka salah satu cara atau usaha saya untuk memahamkan umat adalah dengan membuat video ini. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang Allah muliakan, ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau manfaat yang begitu banyak sekali. Ruqyah adalah terapi pengobatan yang menggunakan Quran dan doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ruqyah syar'iyyah. Ketika dia meruqyah, maka mulutnya tidak qomat kamit. Dia zaharkan bacaannya, dia jelaskan bacaannya, tidak qomat kamit seperti dukun, yaitu ruqyah syirkiyah. Kemudian ruqyah syar'iyyah, ketika dia meruqyah, maka dia tidak pernah berduaan di dalam sebuah ruangan dengan yang bukan mahramnya, karena akan menjadikan timbulnya fitnah. Maka ini tidak boleh. Maka dia harus paham juga bahwasanya tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di dalam ruangan. Ini akan jadi timbul fitnah. Dan yang ketiga adalah syaitan yang bisa membisikkan, menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Kemudian ruqyah syar'iyyah, maka dia tidak pernah menentukan tarif yang memberatkan umat. Ya, sudah orang susah, kemudian datang dalam keadaan sakit, dibuat sakit lagi dengan memikirkan tarifnya yang begitu mahal. Maka ruqyah syar'iyyah tidak seperti itu, tidak memberatkan umat, tidak memberatkan orang-orang ketika dia ingin melakukan terapi ruqyah. Itu ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah, ya, dia tidak meminta syarat apapun. Ya, ketika dia ingin melakukan terapi ruqyah, maka dia tidak bilang mengatakan bawa baju, bawa makanan ini, bawa hewan ini. Tidak seperti itu. Karena ruqyah syar'iyyah adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak meninggalkan perkara-perkara kesyirikan, mengajak meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Itu ruqyah syar'iyyah, mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah syar'iyyah itu adalah dengan ruqyahnya menjadikan sebab merubah seseorang menjadi baik, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruqyah syar'iyyah. Kemudian dia tidak menyentuh dengan secara langsung kulit dengan kulit, ya, yang bukan mahramnya. Itu ruqyah syar'iyyah. Maka pun ketika dia ingin menyentuh, maka dia menggunakan sarung tangan yang tebal, atau menggunakan kayu, atau menggunakan pelapis yang sangat tebal seperti biasanya bantal. Itu digunakan untuk ketika ingin menyentuh atau ingin memukul pasiennya, tidak secara langsung. Itu ruqyah syar'iyyah. Adalah mereka yang berhati-hati, mereka yang sangat berhati-hati, sangat memperhatikan kaidah-kaidah dalam melakukan ruqyah, dalam melakukan terapi ruqyah. Itu ruqyah syar'iyyah. Kemudian ruqyah syirkiyah, hadirin Allah muliakan, bagaimana ruqyah syirkiyah? Adalah mereka ketika pasien datang, dia tanya nama ibu kandungnya, yang seharusnya seseorang itu disebutkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ibu kandungnya, ya, bukan kepada ibu kandungnya. Itu dukun. Maka pasiennya datang, dia tanya siapa nama ibu kandung, maka disitulah sudah letak satu kesalahan dia. Kemudian apalagi ciri-ciri ruqyah syirkiyah? Dia minta persyaratan untuk bawa hewan yang diinginkan oleh jinnya, dia meminta pakaian bekasnya, dia memberikan kalung atau jimat dipakai agar kalung atau jimat itu menjadikan apa? Terhindar dari penyakit, terhindar dari bahaya. Maka inilah kesyirikan, menggantungkan jimat. Kemudian ciri-cirinya apalagi ruqyah syirkiyah?
dia biasa melakukan terapi dengan seorang wanita hanya di ruangan berdua saja. Dia menyentuh langsung, dia tidak paham kaidah-kaidah fikih bagaimana hukumnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka itu yang tidak dibolehkan. Itu ruqyah syirkiyah. Kemudian ketika dia meruqyah qomat qamit mulutnya, dia bukan baca Quran, kalaupun dia baca ayat awalnya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mulutnya qomat qamit, tidak ada kejelasan yang dia baca. Kemudian ruqyah syirkiyah menggunakan tenaga dalam, menggunakan jasa-jasa jin, menggunakan jimat-jimat ketika dia meruqyah, menggantungkan dirinya kepada benda tersebut. Itu ruqyah syirkiyah. Maka kita harus pahami, sekalipun penampilannya seperti ustadz, bersorban, berjubah, bertasbih, kalau praktek ruqyahnya mengandung kesyirikan, maka wajib antum tinggalkan. Karena apa? Karena tidak dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah seperti itu. Apalagi dia menentukan tarif yang sangat memberatkan pasiennya. Maka hal itu antum harus tinggalkan. Tidak ada ruqyah seperti itu. Hanya ruqyah menyesatkan umat. Ya. Hanya ruqyah membuat seseorang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah syirkiyah. Dia memindahkan penyakit tersebut atau jin tersebut ke orang lain. Itu bukan ruqyah syar'iyyah. Atau dia memindahkan penyakit tersebut ke binatang, kemudian binatang itu disembelih. Ruqyah syar'i, ruqyah membawa kemaslahatan, membawa manfaat, tidak menyebabkan satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala terzalimi. Kalau dia pindahkan ke binatang, kemudian binatang itu disembelih, dibunuh, artinya penyakit tidak tuntas. Atau pindahkan ke orang lain, artinya penyakit tidak tuntas. Maka hal ini pun tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dihindari. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka harus kita sering belajar ruqyah syar'i, apa ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah juga dia meminta bantuan kepada jin. Ya, dia baca qomat qamit mulutnya, pada hakikatnya doa itu menghantarkan dirinya kepada jin, memohon kepada jin untuk jin itu menolong dia. Maka ini harus dihindari. Semoga kita semua tercerahkan dengan video ini, dan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ruqyah-ruqyah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Kita harus benar-benar memahami apa ruqyah syar'i, apa ruqyah syirkiyah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau antum melakukan terapi ruqyah syirkiyah, maka hakikatnya antum mendatangi dukun. Sedangkan dalil yang mengatakan mendatangi dukun itu sholatnya tidak diterima 40 malam. Maka ibadah antum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 malam. Semoga kita semua diberikan pemahaman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.